Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Destri Carlina. Dan hari ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya mengenai hal yang sedikit berkaitan dengan video saya sebelumnya, yaitu tentang dunia pergajian PNS ya teman-teman. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dengan nilai yang cukup fantastis dan wow, itu benar-benar di luar dugaan sih. Sebelumnya saya juga nggak kepikiran kalau tunjangan PNS itu sampai nembus angka sekian. Itu benar-benar wow. Dan sebenarnya motivasinya apa sih saya bikin video ini? Nah, motivasinya itu mungkin yang pertama untuk menambah wawasan teman-teman atau juga bisa untuk memotivasi teman-teman biar daftar PNS. Mungkin kalau kalian minat ya. Nah, di sini saya akan membahas 3 instansi dengan tunjangan kinerja yang fantastis itu tadi. Yang pertama, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kalau saya urutkan berdasarkan riset yang saya cari-cari berdasarkan peraturan perundang-undangan juga, ini adalah tunjangan kinerja PNS nomor 3 ya. Nanti soalnya masih ada kedua dan yang ke-1 juga yang lebih tinggi daripada ini. Yaitu di BPK itu sendiri terdiri dari 17 kelas jabatan nih teman-teman. Jadi setiap kelas jabatan itu ada beberapa tingkatan untuk tunjangan kinerjanya itu sendiri. Sedangkan yang paling tinggi itu adalah Rp41.550.000. Ini untuk kelas jabatan yang tertinggi ya teman-teman, untuk kelas jabatan 17. Kemudian yang paling rendah itu adalah kelas jabatan nomor 1, yaitu Rp1.540.000. Jadi kalau misal dipikir-pikir ya, kalau kelas jabatan yang pertama 41 juta itu udah bisa buat beli apa ya teman-teman? Kalau saya sih nggak tahu ya, itu skip aja. Yang kedua adalah Pemprov DKI Jakarta. Mungkin teman-teman ada sebagian yang daftar PNS itu juga ngelihat dari seberapa sih tunjangan kinerja yang diberikan kayak gitu kan. Ya siapa tahu ada ya, karena kan setiap orang beda-beda. Nah, untuk tunjangan di DKI Jakarta ini, di Pemprov DKI Jakarta ini lumayan tinggi teman-teman daripada pemerintah daerah di tempat yang lain. Karena juga UMK atau UMR di Jakarta juga besar ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri sih kalau memang tunjangan kinerja di sana juga ikut besar. Nah, untuk informasi ini saya dapatkan dari Peraturan Gubernur nomor 193 tahun 2015. Sebelum saya sebutkan nominalnya berapa, jadi untuk tunjangan kinerja atau biasanya di Pemprov DKI itu disebutnya TKD, Tunjangan Kinerja Daerah. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi mungkin tunjangan ini bisa dipotong ketika teman-teman ada yang izin atau ada yang cuti atau mungkin sakit itu ya. Jadi ada beberapa persentase ketika teman-teman itu tidak hadir bekerja atau tidak datang bekerja, itu nanti akan ada potongannya berdasarkan peraturan yang saya baca. Nah teman-teman, untuk nominal tertinggi dari tunjangan kinerja yang didapatkan oleh PNS Pemprov DKI itu adalah Rp127.710.000. Dan ini untuk jabatan sekda ya teman-teman. Kemudian juga di bawahnya sekda itu sendiri ada nominal yang cukup fantastis juga, yaitu sebesar Rp63 juta. Itu tunjangan PNS. Wow. Nah, itu yang 63 juta itu adalah asisten setda. Nah, untuk CPNS atau juga PNS di Pemprov DKI itu dibedakan berdasarkan keahliannya, berdasarkan skillnya. Biasanya itu dibedakan berdasarkan pemula atau terampil, atau ada mahir, penyelia, pertama, dan seterusnya. Itu nanti gajinya akan berbeda-beda ya. Karena pun TKD atau tunjangan kinerja daerah di Pemprov DKI itu bermacam-macam. Di sana kan juga banyak ada jabatannya. Kalau misal teman-teman pengen tahu lebih rincinya, itu teman-teman bisa buka yang tadi, pergub yang sudah saya sebutkan, yaitu pergub nomor 193 tahun 2015. Tunjangan kinerja yang paling tinggi di semua kementerian atau pemerintahan pusat itu adalah di Kementerian Keuangan, khususnya di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, DJP ini atau Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit yang terbesar di Kementerian Keuangan nih teman-teman. Jadi kalau misal di Kementerian Keuangan itu ada beberapa unit-unit, jadi berbagai macam unit kayak gitu. Dan tunjangan kinerja terbesar yaitu di DJP itu sendiri. Jadi kalau misal unit-unit yang lainnya itu ada semisal Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan itu masih ada beberapa yang lainnya. Dan untuk penerima tunjangan kinerja itu juga ada tingkatannya nih teman-teman. Dan kalau yang tadi di Badan Pemeriksa Keuangan itu ada 17 tingkatan, kalau di sini itu ada 27 peringkat jabatan. Untuk tunjangan kinerja dengan nominal terbesar itu adalah Rp117.375.000. Ini pejabat struktural eselon 1. Dan sampai ke bawah itu makin berselisih ya, selisih semakin sedikit, tapi sedikitnya mereka itu wow juga nih nominalnya. Yang paling kecil adalah peringkat jabatan 4 dengan jabatan pelaksana dengan nominal Rp5.361.800. Itu juga termasuk tinggi sih, karena udah melebihi UMK Jakarta ya. Kalau nggak salah UMK Jakarta itu berapa sih? Mendekati 5 ya teman-teman. Itu benar-benar so wow sih kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Mungkin untuk pebisnis atau yang lainnya dengan omset atau income yang lebih besar, mungkin mereka akan wah biasa aja sih, karena mungkin omsetnya sama juga kayak gitu. Nah, setelah kita melihat dan mereview bahwa ada tunjangan kinerja sampai 100 juta lebih. Nah, harapannya dari saya pribadi dan pesan untuk teman-teman yang lainnya atau yang entah itu yang dapat tunjangan kinerja berapapun, semoga bisa amanah dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Karena kita loh digaji oleh masyarakat, itu termasuk self-reminder buat saya sendiri. Dan berdasarkan analisa juga beberapa informasi yang saya dapatkan, juga baca-baca dari berita yang lainnya ya teman-teman, ternyata juga tunjangan kinerja itu beratnya itu seimbang loh dengan apa yang mereka kerjakan. Mungkin yang tunjangan kinerjanya besar itu memang dia pekerjaannya dengan tanggung jawab yang tinggi, butuhkan skill yang lebih harus ahli, atau juga dengan pressure yang lebih gede juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin tentang gaji, entah ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin karena tinggi rendah itu sifatnya relatif ya teman-teman. Setiap orang juga mempunyai alasan masing-masing nih untuk masuk di instansi A atau instansi B. Mungkin karena gajinya besar kah, atau karena aksesnya mudah kah, atau karena dekat dengan keluarga. Itu semua orang juga punya alasannya masing-masing. Kalau saya pribadi mungkin ada di salah satu yang tadi ya, saya memilih instansi yang sekarang atau di Pemda tempat saya bekerja yang sekarang karena memang itu dekat dengan keluarga dan itu dekat dengan rumah, sekitar 2 km itu udah nyampe nih teman-teman. Mungkin naik motor itu cuma 5 menit atau sampai 8 menit udah nyampe. Juga nih teman-teman, reminder buat kita semua. Jadi sukses itu nggak melulu tentang gaji yang besar atau gaji yang harus berapa. Dan rezeki juga nggak melulu soal gaji kan teman-teman. Jadi apa definisi sukses menurut teman-teman? Jangan lupa komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe.